Oke, selamat malam. Malam. Bisa diceritakan, ini belakangan ini kan lagi heboh berita tentang kasus mutilasi yang kebetulan terjadi di apartemen Kalibata City, ya kan? Ya. Dan di situ tuh sangat sering terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menyeramkan. Pernah ada pembunuhan dan yang terakhir adalah mutilasi, ya, peristiwa mutilasi. Apa sih yang menyebabkan sehingga tempat itu sering terjadi peristiwa-peristiwa yang kayak seperti itu? Apakah ada pengaruh dari kondisi tempatnya atau apa? Atau tempatnya itu memang ada aura kurang bagus atau bagaimana? Kalau kasus yang mutilasi itu tidak ada hubungannya dengan tempat. Itu murni karena memang tindakan kriminal. Tapi kalau tempatnya sendiri, memang auranya kurang bagus. Kurang bagusnya di mana? Kalau saya melihat auranya hitam. Kalau auranya hitam itu berarti dia berdampak ke para penghuni di situ. Mereka bisa berpikiran gelisah, bisa banyak melamun, bisa berpikiran liar, ya tidak tentu. Yang membuat auranya hitam itu apa? Sepertinya dulu di apartemen ini ada kuburan tua. Kuburan tua itu sudah dibersihkan, sudah dipindahkan, tapi ternyata masih ada sisa-sisa dari organ, sisa-sisa dari badan yang tertinggal. Tulang belulang maksudnya? Iya, tapi itu tidak banyak. Apa yang menyebabkan sehingga tulang belulang tertinggal sedikit sampai tetap berpengaruh aura kurang bagus? Bau dari daging, bau dari tanah, kuburan, dari mayat. Jadi dia mengundang jin-jin untuk menetap di daerah situ. Terus apa lagi? Kalau saya melihat di apartemen ini yang sering berkeliaran wanita, kalau dia jin sebetulnya, tapi dia menyerupai wanita yang pernah melakukan tindakan bunuh diri di situ. Dia menyerupai wanita itu. Sebetulnya kasihan melihat wanita ini, melihat jin yang menyerupai wanita ini. Mukanya sering murung, sering sedih, sering merasa hampa. Tatapan dari matanya, dari raut mukanya, sering nangis dia. Apa sebabnya dia sering nangis? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan wanita itu sehingga ada jin yang mengikuti itu? Dulu ada seorang wanita, bisa dibilang dia wanita dari kalangan orang kaya. Dia jatuh cinta sama seorang pria, tapi ternyata pria ini cuma memanfaatkan dia dari segi materi. Wanita ini taat, dia rajin ke gereja. Perawakan mukanya tuh seperti Cina, ke Cina-cinaan putih, matanya sipit, rambutnya panjang, tapi dia cantik. Dia sering ke gereja. Dia sungguh benar-benar mencintai lelaki ini, tapi sayang lelaki ini cuma memanfaatkan dia. Pada saat kejadian itu terjadi, dia mengalami pemerkosaan. Dia diperkosa. Yang berkosa siapa? Cowok itu. Oh, jadi melakukan bukan atas dasar suka sama tidak. suka? Dia menjaga diri dia. Dia tidak mau melakukan tindakan hubungan itu sebelum dia menikah, karena dia orang yang taat ke gereja. Oh, karena dia taat ya? Iya, dia orang yang taat. Dia merasa malu dengan kondisi dia merasa diri dia udah hina. Diri dia sudah merasa hina. Dia sering melamun, dia sering menangis, dia merasa hidup dia sudah tidak ada harapan. Sampai akhirnya dia melakukan tindakan bunuh diri.
Kenapa sampai dia mengakhiri itu? Apakah dia nggak sempat konsultasi ke psikolog atau apa? Yang tidak ada, dia tidak berani. Dia merasa malu. Karena bagi dia, dia mau melakukan hal percintaan setelah dia menikah. Dia wanita yang taat. Dan ternyata hal itu tidak terjadi ya? Iya, tidak terjadi. Dia kecewa dengan hidup dia kecewa dengan kondisi dia. Akhirnya membuat dia nekat. Dia sedih, dia menangis, dia mengurung diri, dan dia akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Di saat momen dia melakukan tindakan bunuh diri, disitulah ada jin yang menyerupai wujudnya dia dan mengambil momen itu. Jadi jin yang berkeliaran ini mukanya mirip seperti wanita itu. Dan itu berkeliarannya di mana? Di apartemen itu? Sukanya muter. Tapi dia banyaknya sering di area belakang. Mengganggu nggak? Kadang dia suka mengganggu di dalam lift, kadang dia suka mengganggu pas di lorong jalanan, kadang dia mengganggu di saat orang sedang berparkir. Kalau dia melihat lelaki yang menurut dia tidak baik, dia akan ganggu. Tapi kalau ada lelaki yang baik, dia paling cuma menghembuskan napas angin di telinganya di saat di lift. Tapi kalau ada wanita yang suka murung, yang suka melamun, dia suka rayu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oh, jadi berpengaruh buruk ya? Iya, tapi itu kembali lagi ke imanan seorang. Kalau dia kuat, dia tidak terpengaruh. Solusinya bagaimana untuk penghuni di situ atau apa? Solusinya, dia tidak akan mengganggu seandainya lelaki yang pernah memperkosa dia ditahan, ditangkap. Oh, di proses hukum? Iya, baru dia tidak akan mengganggu. Selama lelaki itu belum ditangkap, dia akan mengganggu. Dan lelaki itu sekarang ada di mana? Lelaki itu menurut saya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, dan dia tinggal di luar Pulau Jawa. Terus untuk menghindari gangguan dari jin itu, bagi penghuni di situ, apa yang harus dilakukan? Harus kuat iman. Kalau dia agamanya Muslim, dia harus taat beribadah. Kalau dia agama lain, dia pun harus taat beribadah. Harus kuat iman. Jadi kalau orang kuat iman, biasanya jin yang mengganggu akan hilang, tidak mau mendekat. Tapi kalau dia tidak kuat iman, jinnya gampang mengganggu. Ini jinnya lagi kita omongin, apakah dia juga mendengar atau tidak? Dia mendengar dan dia ada di sini. Ya, dia cuma tersenyum saja. Kenapa saya dibahas terus? Marah nggak? Sebetulnya dia tidak suka. Dia tidak suka. Dia berusaha untuk masuk ke badan saya, tapi saya bilang, ya tolong dimaklumin. Kita membahas ini bukan untuk menjelek-jelekin dia, tapi kita untuk memperingati orang saja supaya orang pada taat beribadah. Yeah. Dia tidak suka dia kita bahas. Oke, kalau gitu untuk pembahasan ini kita cukupin dulu ya. Oke, ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.